Dengan kejadian ini semua, siapa yang bisa bilang bahagia ya? Semua kan hilang begitu aja. Nggak bisa diomongin ya. Cuman ini anak baik banget sih. Jadi saya mau ceritain semuanya juga terlalu panjang. Di sini ada Kematian Wayan Mirna Salihin menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama Ibunda Mirna, Niketut Sianti. Bagi Niketut, Mirna adalah sosok yang baik kepada semua orang. Mirna bahkan menjadi tempat bercerita bagi teman-temannya. Niketut juga mengaku mengenal banyak teman Mirna, namun tidak dengan sosok Jessica. Tante nggak kenal, Nggak kenal. tapi ada beberapa banyak foto sepertinya Mirna kan sering Iya, hangout, iya. bergaul sama. Justru saya baru buka-buka Sandy punya juga ada nih mah, ternyata Mirna kok deket sama dia gitu loh. Ya namanya anak sekolah di sana mungkin deket ya. Pas ketemunya ya di rumah itu, peluk saya, masuk kamar saya, itu aja. Jessica peluk tante di kamar tante. Iya, depan Itu pertama kamar. kalinya Jessica masuk Iya, ke rumah ini. Iya, saya yang baru tahu. Makanya saya nanya dong sama Mirna, Mir, ini teman kamu yang di Australia ini siapa? Nanti deh mah aku ceritain, dia bilang gitu. Nanti aku cerita deh mah, nanti ya. Sampai 3 hari saya nggak ketemu Mirna. Ya Dan kejadiannya kejadian ya itu. seperti ini. Pertemanan Jessica dengan Mirna terjalin saat kuliah di Australia. Namun pertemanan kedua perempuan ini harus berakhir saat Mirna tewas dan Jessica didakwa sebagai pelaku pembunuhan dengan membubuhkan racun sianida ke minuman Mirna. Saat Mirna dinyatakan tewas tanggal 6 Januari 2016, keluarga Mirna tidak menaruh curiga kepada Jessica yang menemani Mirna saat itu. Namun gerak-gerik Jessica yang janggal membuat keluarga berprasangka lain kepada Jessica. Emang dari pertama dia nggak bersalah, kenapa dia kayak orang bersalah gitu? Kenapa dia harus cari lawyer? Kenapa dia harus parade ke TV hari pertama? Itu bulan-bulan pertama kan kita lagi berduka semua. Kenapa dia yang bisa show up di TV dan ngomong kayak seakan-akan kita menuduh dia? Kita nggak pernah nuduh dia, aku nggak pernah teror dia, aku nggak pernah. Tapi dia bilang memang keluarga Mirna nuduh dia. Makanya saya bingung di situ. Kok bisa ada buktinya nggak? Saya nggak pernah soalnya. Kalau Hani kan makanya di kejadian dia langsung datang ke rumah saya tiap hari. Kita ngomongin ini terus karena teman kita mesti ngomongin dong. Kata ini Mirna kenapa gitu loh. Kita bingung apa karena kok racun? Siapa yang meracunin Mirna gitu loh. Saya kepikiran di situ. Kecurigaan keluarga Mirna pun bertambah saat mengingat perilaku Jessica saat membawa Mirna ke rumah sakit usai tidak sadarkan diri. Nah, waktu itu Hani juga ada ngomong ke Jessica, Jess bisa tolong bantuin nggak googlein gitu loh simptom-simptomnya. Ini siapa tahu kita bisa kasih pertolongan pertama gitu, apa aja gitu, siapa tahu bisa membantu. Jessica cuman jawab, oh sorry HP gua nggak bisa nih, nggak ada datanya. Padahal setelah kejadian pun dia masih dia masih bisa WhatsApp-an sama yang lain gitu loh. Kan ada terlihat di WhatsApp Billy Blue Days yang grup itu kan dia masih bisa WhatsApp. Nah, terus sudah sampai rumah sakit, ada antrian mobil. Antrian mobil saya lihat. Nah, saya lihat di mata saya itu ada satpam di sebelah situ, di sebelah kiri. Nah, saya bilang ke Jessica, Jess tolong panggilin satpamnya, bilangin bawain tandu. Nah, waktu itu dia cuma turun, udah saya tunjuk padahal. Dia cuma turun, ngeliat kanan kiri, pura-pura nggak ngeliat ada satpam di situ. Saya Padahal itu jaraknya dekat. Padahal Pasti Jessica lihat. Pasti. Keluarga Mirna pun berharap pembunuh Mirna terungkap dan dihukum setimpal. Tim Liputan Metro TV. Upaya penyidik Polda Metro Jaya akhirnya membuahkan hasil. Usai gelar perkara 29 Januari kemarin, penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Kecurigaan yang mengarah ke Jessica sebenarnya sudah terlihat sejak digelarnya prarekonstruksi di Cafe Olivier 11 Januari lalu. Dalam prarekonstruksi, Jessica datang lebih dulu dari Mirna dan memesan minuman dengan es beberapa menit sebelum Mirna datang. Saat tiba di Cafe Olivier, Jessica juga meletakkan kantong belanjaan di atas meja. Kejanggalan lain adalah saat Jessica mengaku ke ayah Mirna hanya minum air mineral saat bertemu Mirna dan Hani. Padahal dalam nota pembelian terlihat bahwa Jessica memesan 1 es kopi Vietnam dan 2 koktail. Bapak punya kecurigaan nggak Pak terhadap tersangka Pak? Atau ada kepikiran ke siapa Ya gitu, intinya Pak? gini deh, anak saya mati yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tolong Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Jessica gitu. Kalau enggak kan Jessica, Pak. nggak mungkin terjadi itu.
Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Fakta ini juga bertolak belakang dengan pernyataan Jessica yang memiliki masalah lambung sehingga tak berani mencicipi kopi Vietnam milik Mirna saat ia mengeluhkan rasa yang aneh dari kopi tersebut. Namun nyatanya, Mirna justru memesan koktail yang mengandung alkohol. Waktu kopi itu dihidangkan, waktu servernya itu tuang airnya ke kopinya, kan saya lihat kopinya turun gitu. Terus masnya bilang, ini kopinya strong banget, dia bilang begitu. Nah, saya ada masalah lambung, jadi saya takut kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong. Nah, terus waktu si Mina suruh saya cobain, kan dia disodorin ke muka saya gini, Kak, suruh cium. Saya cium emang wanginya itu kayak pahit, wangi pahit, kayak black coffee yang benar-benar kuat banget, dan ada wangi-wangi kayak asam-asamnya gitu. Kecurigaan semakin mengarah ke Jessica setelah Jessica membuang celana yang dikenakan beberapa jam setelah Mirna tewas. Jessica mengaku celananya sobek karena menolong Mirna. Sejumlah kejanggalan berdasarkan prarekonstruksi dan pemeriksaan saksi ini akhirnya menjadi referensi penyidik untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun penyidik belum mengindikasikan apakah Jessica adalah dalang pembunuh Mirna. Tim Liputan Metro TV. Sudah lebih dari 2 pekan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Wanita berusia 27 tahun ini meninggal setelah minum kopi di sebuah kafe yang terletak di sebuah mal di Jakarta. Berdasarkan penyelidikan, Mirna meninggal akibat diracun. Dalam sampel kopi yang diminumnya ditemukan racun sianida. Sejumlah saksi telah diperiksa polisi, mulai dari pelayan kafe, keluarga korban, hingga teman minum kopi korban, Jessica, yang disebut sebagai orang yang memesan kopi untuk Mirna. Namun hingga kini, polisi belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi pun membantah disebut lamban dalam penanganan kasus ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, menyatakan salah satu kendala pengungkapan kasus ini karena masih menunggu kelengkapan dokumen berita acara perkara, hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan psikologi forensik, serta keterangan saksi ahli. Keterangan ahli ini adalah alat bukti. Keterangan ahli ini krusial. Kenapa krusial? Karena petunjuk-petunjuk yang kami miliki, barang bukti yang kami miliki adalah barang bukti mati. Kopi itu kan barang bukti mati, TKP barang bukti mati. Nah, supaya hidup, ya kemudian dia harus dibicara, maka yang membuat itu bicara adalah ahli. Nah, ahli sudah kami periksa 2. Namun berita acaranya belum keluar. Dari kemarin kami sudah sampaikan, mohon bersabar. Kasus kematian Mirna kini sudah masuk ke tahap penyidikan. Polisi tinggal menunggu hasil laboratorium forensik yang rencananya akan keluar hari Senin besok. Pihak Polda juga akan meminta keterangan saksi ahli untuk melengkapi hasil tersebut. Jika semua dokumen telah lengkap, rencananya hari Selasa mendatang Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara di Kejaksaan, sehingga pengungkapan kasus siapa pembunuh Mirna akan berjalan lebih cepat. Tim Liputan Metro TV. Ini perkembangan di dunia sebetulnya. Ahli kedokteran forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Budi Sampurna menjelaskan kesulitan untuk menemukan kandungan sianida dalam jasad Iwayan Mirna tanpa melalui proses otopsi. Hal ini dikarenakan keluarga Mirna tidak mengizinkan jika Mirna diotopsi. Meski tidak dilakukan otopsi, menurut Budi penyebab kematian Wayan Mirna Salihin karena sianida tetap bisa diketahui dengan melihat isi lambung serta pemeriksaan organ lainnya yang dilewati oleh racun dan gejala sebelum Mirna meninggal. Budi menegaskan hal lain yang menguatkan dugaan kematian Mirna karena diracun sianida dapat dilihat dari gejala yang ditunjukkan Mirna sebelum meninggal, yakni rasa panas, kejang-kejang, hingga meninggal dalam waktu yang singkat. Pemeriksaan luar saja tanpa melakukan otopsi, maka tidak ada yang kita dapat apa-apa. Pada kasus ini pasti nggak akan yang kita peroleh. Tetapi dengan melakukan tindakan yang dilakukan ini, maka setidak-tidaknya sudah bisa ditemukan racunnya tadi. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Jessica mempertanyakan kesaksian saksi ahli yang hanya mengaitkan tanda-tanda gejala meninggalnya Mirna akibat sianida.
Parameter daripada meninggalnya seorang karena cyanida itu adalah ditemukannya asam tiosanat di dalam hati dari urin. Ternyata itu hasilnya negatif. Gitu. Jadi saya kira dengan kesimpulan demikian itu cukup meyakinkan buat kita bahwa tidak bisa dipastikan sebabnya mati karena cyanida. Sementara itu, meski belum adanya bukti yang kuat, namun jaksa penuntut umum tetap yakin Jessica bersalah dalam kasus ini. Bahkan JPU menyatakan jaksa kini sudah memiliki poin-poin kesimpulan yang semakin menguatkan dakwaan. Yang dipertanyakan oleh penasihat hukum tadi, sebenarnya kita harus melihat keterangan atau penjelasan dari ahli toksikolog. Kenapa kok tiosianat itu ataupun jaringan hati, empedu, kemudian ginjal itu di urin tidak diketemukan. Itu karena proses atau sifat dari cyanida yang begitu mudah menguap, mudah bersenyawa, hal seperti itu. Itu yang apalagi proses pengambilan sampel itu sudah dilakukan 4 hari, juga sudah kena dengan formalin. Sidang lanjutan Jessica Kumala Wongso akan kembali digelar hari Kamis dengan agenda mendengarkan keterangan ahli terakhir yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, sidang akan digelar dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan untuk Jessica. Dari Jakarta, Marcelina Gita, Niken Riwu, Metro TV.